Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, market kembali lagi naik ya, jadi bisa dibilang sekarang tuh sedang dalam masa konsolidasi ya overall all crypto markets. Kalau dari 24 jam terakhir ini ada naik 1,88%. Kemarin ada di sekitar 1,8 something triliun US dollar, sekarang kembali lagi ke 1,9 triliun US dollars. Nah, kita bisa lihat bahwa nggak semua hijau, tapi lumayan ada beberapa yang hijau, terutama Bitcoin ya. Bitcoin naik nyaris 2%, 1,98 dalam 24 jam terakhir. Ethereum juga mendekati nyaris di 1,78 dan seterusnya. Mungkin yang sedikit lagging ini adalah Cardano, lalu ya sebenarnya Cardano sih yang paling lagging ya. Overall seperti itu, kita langsung masuk saja ke daily chartingnya. Yang pertama adalah Bitcoin. Di mana Bitcoin kita bisa lihat dia sebenarnya beberapa hari ini dia turun ke pukul 550, di sini terpantul lagi di support Fibo ini lagi. Lalu ke atas ke pukul 50 turun lagi ke support Fibo dan beberapa kali seperti itu ya. Jadi menurut gue ini menjadi satu daerah support yang cukup bisa dibilang cukup penting ya untuk Bitcoin sekarang, yaitu di sekitar 40.600-an, 40.670 to be exact ya. Jadi, apakah Bitcoin akan bisa lanjut naik ke atas? Sebenarnya, kalau mau ngomong, kita sekarang ini masih wait and see ya. Sebenarnya yang lebih penting itu bukan masalah bisa naik ke atas atau enggaknya, tapi bisa bertahan atau enggak. Bertahan atau enggaknya dari mana? Itu adalah weekly. Kita bisa lihat bahwa kemarin Bitcoin sudah close dan dia close di atas dari EMA20, which is a good thing ya. Dan kalau kita lihat sekarang, secara bentuk MA-nya pun dia mulai naik ke atas. Kalau kemarin kan turun terus nih. Nah, sekarang mulai datar dan akan menuju ke atas gitu ya. Nah, menurut gue ini pertanda yang bagus, dan balik lagi seperti yang gue bilang berkali-kali di beberapa DCWT sebelum-sebelumnya, yang sangat penting sekarang bagi Bitcoin adalah dia harus mempertahankan harga untuk weekly selalu close di atas EMA20. Kenapa? Ya, kita lihat ya historicalnya. Saat Bitcoin bisa hold harga mereka di atas EMA20, itu mereka akan punya kecenderungan untuk pump ke atas, gitu ya. Dan apabila dia tembus, seperti di sini contohnya, 1, 2, itu dia akan cenderung biasanya antara dua nih. Yang pertama, worst case scenario-nya, mereka akan masuk ke bear market, turun terus, jepret ke bawah. Atau yang kedua, ya seperti ini, mereka akan konsolidasi dulu, nyari dulu nyari dulu support lah, nyari dulu support supaya mereka bisa lanjut lagi ke atas. Nah itu rata-rata mereka bisa makan 3 bulanan, gitu ya, sama seperti di sini. Di sini kurang lebih 3 bulan ya kalau kita hitung. Setelah dia jatuh nih di sini, dia makan kurang lebih waktu, sebentar. Nah ya, dia makan waktu sampai bisa nembus lagi ke EMA20 itu di sini 84 hari ya. Nyaris 3 bulan ya. Nah, jadi sekarang ya seperti gue bilang, Bitcoin harus bisa bertahan di atas EMA20, dan to be perfectly honest sekarang ini lumayan bagus secara bentuk candle-nya, di mana kita lihat mereka sudah berkali-kali, Bitcoin sudah berkali-kali retest EMA20. Di sini enggak lah ya. Di sini udah 2 minggu nggak berturut-turut. Minggu ini dan 2 minggu lalu, di mana dia retest EMA20. Nah, sekarang apabila dia bisa terus bertahan, apalagi EMA20-nya mulai ke atas, semoga polanya akan seperti ini. Seperti yang kita lihat, apabila polanya seperti kemarin ini, berarti kita akan lanjut second leg untuk menuju new all-time high. Jadi begitu kurang lebih untuk Bitcoin. Dan apabila kalian ingin nambah posisi Bitcoin, gue saranin sih lebih baik ambil mungkinnya di dekat-dekat 40 ribuan lah. 40.600 boleh sebenarnya. Tapi ingat, ini semua bukan financial advice, ini semua sifatnya edukasi only. Manage your risk. Oke, dan untuk Cardano, kita bisa lihat bahwa Cardano kembali lagi, dalam tanda kutip, konsolidasi lagi di daerah situ-situ terus, gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kalau kita lihat, memang di daerah sini, ini adalah bisa disebut daerah Fibonacci yang dulu ya. Fibonacci yang dulu tuh maksudnya ini nih, kita lihat ya. Ini adalah dari swing high sebelumnya, atau all time high sebelumnya ke swing low kemarin ya, dimana kita lihat ini memang ya di daerah sini, kita lihat ya warna merah di sini. Jadi ini memang satu harga yang sekarang sepertinya kalau gue lihat ini menjadi support untuk Cardano. Tapi balik lagi,
Untuk menjadi support pun bisa saja dia konsolidasi lama di daerah sini. Dan ini terbukti kan, setiap di sini, setiap masuk daerah merah ini, Cardano harganya ya terus dia konsolidasi daerah situ ya. Jadi ini sebenarnya secara pertanda dari secara teknikal analisisnya, ya ini sebenarnya bagus-bagus saja. Kenapa? Karena dia nggak tembus ke bawah. Kalau dia tembus Cardano di daerah sini, nah that's bad. Gitu loh. Tapi Cardano bisa bertahan di daerah sini terus. Jadi sebenarnya secara technical analysis is not bad at all. Nah, oke, sekarang kita masuk ke 4 hourly chart-nya. Dimana gue udah bahas kemarin itu ada kemungkinan pola head and shoulders, walaupun bentuknya sedikit nggak rapi, tapi masih masuk menurut gue, masih valid. Dimana di sini kita lihat di sini ada shouldernya, head dan shoulder kedua, dan benar kan turun, seturun. Sekarang pertanyaannya apakah dia bisa reversal? Nah ya secara pola kemarin sudah ada di sini ya kalau kita lihat, kita zoom in ya, kita ada engulfing di sini, ada pola engulfing ya. Di daerah sini ada pola engulfing. Dan tapi baik lagi dia terpukul oleh EMA20. Sekali di sini, terus kepukul lagi sama EMA20 di sini. Jadi PR Cardano adalah ya seperti yang gue sering ngomongin, jangan mau dipukulin oleh EMA20, harus breakout seperti ini, naik ke atas. Jadi breakout ke 20 dan EMA50. Nah, buat kalian yang ingin menambah posisi Cardano, boleh saja sebenarnya. Kalau menurut gue, lu bolehlah pasang limit order di harga $2. Karena menurut gua $2 ini menjadi satu angka support psikologis untuk Cardano sekarang. Apabila Cardano di daily apalagi sampai weekly bisa close di bawah EMA20, di bawah harga $2, nah itu Cardano ada kemungkinan harganya akan bisa turun lebih dalam lagi. Jadi $2 ini adalah support yang sangat penting untuk Cardano pada masa sekarang ya. Dan kita harus watch out for that for that price gitu ya, $2. Jadi itu kurang lebih untuk Cardano. Oke, paling enak setelah bahas Cardano dilanjut dengan Coty. Kenapa? Karena mereka cukup berhubungan erat, gitu ya. Dimana Coty ini adalah salah satu bisa dibilang partner lah ya, partner dari Cardano. Dan ya dari Coty sendiri pun dari pihak Coty, Cardano ini adalah partner terbesar mereka. Dan menurut gua pribadi ya, ini kenaikan Coty ini karena pengaruh dari kerjasama Cardano. Yaitu apa? Bukan cuma sekedar ADP. Dulu ada ADP. Dan ADP itu udah lama. Setahu gue sebelum 2020 pun sudah kerjasama dengan Coty. Tapi sekarang mereka juga akan merilis stablecoin Cardano pertama yang bernama DJET. DJET itu akan di launch dengan Coty gitu, via Coty. Jadi ya menurut gue itu salah satu bullish news yang membuat Coty naik dengan luar biasa cepat dan ya terus-terusan new all time high ya. Tapi buat gue pribadi, secara technical analysis, gue masih belum berani beli Coty lagi. Kenapa? Karena masih cukup overheated gitu ya. Naiknya masih kurang support gitu. Jadi ada kemungkinan bisa seperti Solana gitu ya. Dimana Solana kita tahu ya, dia naik dengan super cepat kemarin ya. Naik dengan super cepat dan ujung-ujungnya kalau tidak menemukan support lama, gitu ya. Kita lihat berapa lama dia tidak menemukan support ya. Wah, terus naik. Bisa koreksinya pun sadis. Gitu. Jadi Coty menurut gue lebih aman kalau kita beli apabila sudah mendekati dengan MA20 di daily. Atau kalau lu mau lebih cepat boleh saja. Kalau lu mantul di sini nih, Fibo di sini. Dimana Fibo ini kita hitung dari di sini swing low ke swing high. Ya, di sini. Jadi boleh, tapi lebih masuknya ini masih ke agresif ya kalau beli di sini. Berarti kalau di 4 hourly chart dia mendekati ke MA50 di daerah sini nih. Terpantul di MA50, apalagi tembus lagi dengan si support di sini, bisa tambah posisi di Coty. Tapi ingat, ini masuknya ke agresif. Dan jangan lupa untuk selalu manage your risk, karena baik lagi cryptocurrency market sekarang masih sedang wait and see sebenarnya. Dan Bitcoin pun masih dalam tanda kutip masih galau. Itu karena banyak, bukan cuma sekedar spesifik di kripto saja ya, tapi ada juga macroeconomics yang luar biasa menyebalkan. Salah satunya adalah Evergrande ya, dimana dia yang terakhir beritanya gue dengar adalah mereka gagal bayar bunga pertama mereka nih, dan mereka lagi dalam grace period selama 30 hari. Semoga saja mereka bisa bayar. Kalau tidak bisa bayar, ada kemungkinan market akan kembali volatile lagi gitu ya. Oke, dan untuk Solana kita bisa lihat bahwa kembali lagi menurut gue masih di daerah price range ini ya. Jadi Solana ini terjebak di daerah ya antara sini 127 ke 148 US dollar ya. Dan kalau buat gue, boleh nggak nambah posisi Solana? Menurut gue boleh-boleh saja. Tapi
kalau dia mendekati ke resisten di bawah, ke support di bawah sini ya. Berarti mungkin gini nih, bisa beli nih kalau seperti ini, gitu ya. Dan secara untuk short term ya, menurut gua lebih baik kalau untuk lu main, apalagi kalau mau futures gitu ya, di margin trading, menurut gua Solana lebih baik jangan dulu lah gitu, karena kita trennya masih belum pasti gitu. Kalau di sini kan ya baru berapa kali nih di tes nih ya, 1, 2. Jadi masih belum pasti juga supportnya akan cukup kuat maupun si resistennya gitu. Jadi andaikan sampai Solana beberapa kali lagi terpantul, ya kita boleh-boleh saja sih main short term di situ karena price range-nya lumayan terlihat jelas gitu di sini. Tapi retestnya kurang banyak menurut gua untuk bisa dijadikan satu trading setup gitu ya. Apabila ya ini kan 1, 2 support baru 2 kali ke retest. Sementara di sini juga baru ke tes 1, 2 saja ya. Jadi lebih baik kalau kalian mau short term trade, tunggu sampai ada beberapa kali lagi terbukti bahwa indeed resisten ini cukup kuat dan indeed juga support ini cukup kuat untuk dijadikan satu setup. Tapi kalau kita coba ya, kita iseng aja kita lihat nih. Kalau kita pasang posisi long, apakah cukup bagus risk reward ratio-nya? Kita lihat ya. Di sini kita ambil wick terendahnya sampai sini ya berarti. Oke, berarti 1:178. Nyaris 1:2 walaupun nggak sampai. Jadi dibilang bagus banget, nggak juga gitu ya risk reward-nya. Hanya 1:2 gitu. Ya not bad, boleh saja. Tapi kalau lu mau ambil posisi, keep in mind bahwa ini baru di retest masing-masing supportnya 2 kali dan si resistannya 2 kali gitu ya. Dan untuk BNB, akhirnya BNB ketemu juga support, di mana bisa dibilang 5 hari terakhir, atau ya 4 lah lebih fairnya ya, 4 hari terakhir, Binance atau BNB sedang terus berusaha menemukan support, karena sudah tembus di daerah sini, tembus terus ke bawah, dan akhirnya ketemu juga satu pijakan, dan gak main-main, supportnya langsung dia tebas 4 candle sebelumnya, atau 4 daily candle sebelumnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat di 4 hourly chart-nya bahwa dia sudah ya bisa dibilang boleh nggak nama posisi, menurut gue bisa-bisa saja, tapi kalau mantul di 50 lagi, jadi andaikan dia turun ke sini atau 50 mendekati, lu boleh aja tambah posisi di Binance atau di BNB sini. Tapi menurut gue itu masuknya masih lebih ke ya dibilang agresif banget juga enggak sih, tapi ya lumayan lah gitu, nggak benar-benar konservatif. Kalau lu mau konservatif banget, tunggu sampai pantulan 50 maupun juga ditambah dengan support di sini gitu. Memastikan bahwa support Fibo ini sudah cukup kuat untuk dijadikan dijadikan support gitu. Jadi ada confluence antara MA50 dengan si Fibo yang warna biru ini. Oke, jadi itu kurang lebih untuk Binance. Dan jangan lupa ini semua bukan financial advice, jadi do your own research, manage your risk. Oke, dan untuk Ethereum kita bisa lihat bahwa gue udah bilang di DCWT sebelumnya ada pola double top di sini ya. Dan biasanya kalau double top akan seperti apa? Seperti ini, retest dan turun lagi. Nah, mungkin ada yang berpikir, loh ini udah tembus MA50 dan 20 nih, apakah sudah aman untuk Ethereum? Sebenarnya belum. Kenapa? Karena menurut gue double top ini akan dihitung invalid apabila dia harga si harga si Ethereum di sini sudah menembus dari sini. Jadi andaikan dia naiknya seperti ini nih. Dia naik, coba ya kita ubah warnanya biar lebih jelas. Merah misalnya. Dia seperti ini. Lalu dia naik menembus dari harga sini. Nah, itu jadi invalid double topnya. Tapi kita lihat kita bisa lihat sendiri di sini, harganya dia masih belum menembus dari si high di sini ya. Jadi ya kita lihat apabila dia berhasil menembus dan MA50 ini menjadi support yang cukup kuat untuk si Ethereum, ya berarti ini double top invalid. Tapi kalau dia turun dan nembus lagi MA50 dan 20, ya ada kemungkinan double top ini belum selesai. Akan benar-benar menjadi double top gitu loh kesannya ya. Oke, jadi kalau buat kalian yang mau main short term ya seperti yang gue bilang ya, lebih baik jangan dulu kalau Ethereum. Karena ya memang seperti ini bentuknya. Tapi kalau buat lu yang main long term, ya oke saja sih kalau ambil posisi di sini. Tapi keep in mind bahwa 3.000 sepertinya $3.000 ini mungkin bisa menjadi resisten untuk Ethereum ya di daily. Oke guys, sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, gue ingin mengingatkan satu hal. Ya, nggak satu sih, beberapa ya. Yang pertama adalah
jangan lu masukin duit panas ke dunia atau ke market cryptocurrency atau in any market sebenarnya. Jangan pernah pakai duit panas. Kenapa? Karena saat lu udah pakai duit panas, lu biasa nggak pakai otak lagi, jadi mainnya pakai hati, ya. Selain dari itu, yang kedua adalah yang penting, kalau lu masih baru di dunia cryptocurrency, jangan main futures. Kenapa? Karena kita lihat statistiknya ya. Ini dalam 1 jam terakhir sudah ada senilai 12 juta US dollar yang terlikuidasi. Dalam 24 jam terakhir sudah 184 juta US dollar yang terlikuidasi. Apa itu likuidasi? Lu menaruh margin saat lu main margin trading, itu hence the name margin trading. Setelah lu menaruh margin, kalau margin lu ketutup dengan posisi lu, duit lu hilang. Itu hilang apa? Kasarnya itu adalah likuidasi. Nah, kebayang dalam 24 jam terakhir saja sudah ada 180 juta US dollar yang terlikuidasi, gitu ya. Jadi lebih baik kalau lu belum terlalu mengerti, jangan main dulu futures trading karena sudah cukup banyak kasusnya. Orang bahkan sampai nggak sadar mereka itu main futures, gitu ya. Mereka nanya, bro, kok duit gue hilangnya di Binance? Gue pikir, gila Binance hilang, kenapa kehack? Salah kasih password atau apa? Ternyata pas dia kasih lihat ke gue, oh my god, ternyata apa itu futures contract gitu. Di mereka main futures gitu ya. Jadi buat kalian yang masih newbie, gue sarankan untuk jangan main futures, main saja spot. Kenapa? Karena spot lu bisa hold sampai kapanpun, gitu ya. Sementara kalau futures, ya lu bisa dengan gampang terkena likuidasi kalau lu nggak bisa ngitung kekuatan margin lu, gitu ya. Jadi ingat, jangan sampai tergiur untuk pengen cepat untung gitu, karena faktanya lebih banyak yang buntung daripada untung. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.